Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the online class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is stand for the first, Prophet Muhammad; the second, our parents; the third, teachers; the fourth, NU figures; the fifth, ourselves. Al-Fatihah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Tema 7, subtema 4, kelas 1, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menunjukkan perbedaan benda mulai dari warna, ukuran, dan permukaan benda. 2. Siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan perbedaan benda. 3. Siswa dapat mendeskripsikan benda. 4. Siswa dapat membuat kalimat perbandingan antara dua benda. 5. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri benda. Anak-anak, ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Setiap benda memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perhatikan gambar tersebut. Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin sedang bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah, sedangkan Siti senang bermain boneka, dan boneka Siti berukuran besar dan halus. Itulah perbedaan kedua mainan Siti dan Udin. Manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam ini. Bentuk dan warna benda itu berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun juga berbeda. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Gunakan benda sesuai dengan fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Anak-anak, apa saja benda di sekitar yang kamu ketahui? Nah, sekarang coba bukalah buku paket halaman 141 sampai 143. Di situ ada beberapa benda. Anak-anak coba untuk mengguntingnya, kemudian kelompokkan benda tersebut berdasarkan persamaan yang dimilikinya. Mari kita jawab bersama-sama ya. Di situ, Ibu mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Ada tas, buku, dan tempat pensil. Ketiga benda tersebut sama bentuknya, yaitu berbentuk balok. Kemudian kelompok benda yang kedua ada bola, jam dinding, dan piring. Ketiga benda tersebut bentuknya sama, yaitu berbentuk lingkaran. Kelompok benda yang ketiga ada penggaris segitiga, ada kue, dan ada caping. Ketiga benda tersebut juga sama, memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk segitiga. Nah, anak-anak nanti di rumah, anak-anak bisa menggunting dan menempelkan pada tabel di halaman 143. Selamat mencoba ya.
Perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Apa yang terjadi jika semua benda berwarna sama? Dan apa yang terjadi jika semua benda berukuran besar? Kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Sedangkan sekarang anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di bawahnya. Benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada juga benda yang berukuran kecil. Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bola tenis dan bola pingpong berukuran kecil. Sedangkan bola basket dan bola sepak berukuran lebih besar. Nah, itulah perbedaan ukuran benda-benda yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar membandingkan kedua gambar. Anak-anak, cobalah membuat kalimat untuk membandingkan kedua gambar. Kalian buka buku paket halaman 149 dan 150. Di situ ada contoh kalimat yang mengungkapkan perbedaan antara bola sepak dengan bola pingpong. Kalimatnya adalah bola sepak besar, bola pingpong kecil. Kemudian anak-anak mencoba untuk membuat kalimat pada gambar di halaman 150. Gambar yang pertama ada gambar raket dan bat. Raket berukuran besar dan panjang, sedangkan bat berukuran kecil dan pendek. Untuk kalimatnya bisa mencontoh kalimat dari Bu Guru ataupun anak-anak bisa membuat kalimat sendiri. Untuk gambar yang kedua yaitu gawang berukuran besar dan lebar, ring berukuran kecil dan tinggi. Untuk gambar yang ketiga, Udin bisa melompat tinggi ke ring, Benny menendang bola masuk ke gawang. Seperti itu anak-anak, contoh kalimat perbandingan antara dua benda. Anak-anak bisa mencobanya di rumah dengan melihat contoh dari Bu Guru. Anak-anak, coba bukalah buku paket halaman 159. Coba amati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Di situ, gambar yang pertama ada kelinci, kedua ada selimut, ketiga roda, dan yang keempat bola basket. Nah, untuk halaman 160 di situ ada tabel yang tertuliskan benda yang permukaannya kasar dan benda yang permukaannya halus. Coba sekarang anak-anak amati benda-benda tersebut dan benda yang ada di sekitar kalian, kemudian tuliskan dan kelompokkan benda-benda yang ada di sekitar pada tabel tersebut. Misalkan untuk gambar keempat gambar tadi, Ibu menuliskan benda yang permukaannya kasar. Ibu menuliskan di situ ada ban, mobil, dan bola basket. Sedangkan benda yang permukaannya halus, Ibu menuliskan di situ yaitu kelinci dan selimut. Untuk contoh yang lainnya, anak-anak bisa menuliskan sendiri dengan mengamati benda-benda yang ada di sekitar rumah. Selamat mencoba ya anak-anak.
Setelah anak-anak mengamati benda-benda di sekitar rumah, kemudian mengelompokkan antara benda yang permukaannya kasar dengan benda yang permukaannya halus. Selanjutnya, anak-anak coba untuk membuat kalimat. Di bawah ini tuliskan pada tabel halaman 160. Untuk contoh yang pertama, di situ ada permukaan baju halus, tetapi permukaan batu bata kasar. Jadi anak-anak membuat kalimat berdasarkan benda-benda yang kalian tulis pada tabel sebelumnya. Nah, anak-anak coba perhatikan di situ ada dua jenis benda. Benda yang pertama terbuat dari kertas, kemudian benda yang bawah yaitu terbuat dari karet. Anak-anak, kertas adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya. Bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas juga dapat dilipat menjadi bentuk segitiga. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu. Sedangkan untuk karet itu ada yang lentur dan ada yang kaku. Karet yang lentur itu dapat ditarik. Karet yang kaku itu tidak dapat ditarik. Anak-anak, karet dapat digunakan untuk mengikat. Benda memiliki permukaan yang berbeda-beda. Benda terbuat dari bahan yang berbeda. Ada benda yang aman untuk dimainkan, ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan. Nah, jadi anak-anak gunakanlah benda sesuai dengan fungsinya. Badan dapat bergerak lentur seperti karet. Lihatlah gerakan persenam pada gambar di atas. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena rajin berlatih. Kamu juga harus rajin berlatih ya anak-anak. Mengapa demikian? Karena dengan berlatih kamu dapat melakukan gerakan tersebut. Nah, anak-anak coba lakukan gerakan meliuk berikut. Tujuan gerakan ini yaitu untuk melenturkan tubuh. Tahapan gerakan meliuk sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal badan berdiri tegak. Kemudian, rentangkan kedua tangan ke depan. Setelah itu, mulailah memutar badan ke arah yang pertama. Lihatlah gambar A ke arah bawah. Gambar A yaitu membungkukkan badan ke arah bawah. Untuk gambar yang B, membungkukkan badan ke bagian kiri bawah. Dan untuk gambar C, yaitu mengangkat tangan ke samping kiri dan kanan. Selanjutnya, untuk gambar D, mengangkat atau melentingkan badan ke atas. Untuk gambar E, meliukkan tangan ke arah kanan atas. Sedangkan yang terakhir untuk gambar F, meliukkan tangan ke arah kiri atas. Sekarang coba bukalah buku paket halaman 154. Anak-anak, kita mencoba untuk mendeskripsikan suatu benda. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini yang dibawa oleh Siti adalah gambar penggaris.
Kalian perhatikan bentuk penggaris, warna, dan permukaannya ya. Kalimatnya seperti ini. Bentuk penggaris bentuknya persegi panjang, warnanya merah, dan penggaris digunakan untuk mengukur. Selanjutnya, kalian buka halaman 168. Di situ ada gambar bola basket. Anak-anak mencoba lagi untuk mendeskripsikan benda. Gimana kalimatnya? Kalimatnya adalah bentuk permukaan bola adalah lingkaran. Bola terbuat dari bahan karet. Nah, jika udara dalam bola berkurang, bola akan mengempis. Seperti itu contoh kalimat mendeskripsikan sebuah benda. Semoga anak-anak di rumah bisa memahami dan belajar untuk membuat kalimat mendeskripsikan sebuah benda. Untuk tugas hari ini, cobalah buka buku paket halaman 172 dan 173. Pada halaman 172 ada beberapa gambar di situ. Diskusikan bersama orang tuamu di rumah. Ada botol, buku penghapus, cangkir, panci, selimut, kursi, dan wajan. Anak-anak bisa menyebutkan benda selain ada pada gambar ya. Anak-anak bisa melihat sekeliling rumah. Tuliskan benda-benda yang kalian amati pada tabel ataupun di situ pada tabel sudah tertera nama bendanya. Kemudian anak-anak bisa mengamati benda tersebut terbuat dari bahan apa, ciri-cirinya bagaimana, dan kegunaannya untuk apa. Contoh yang pertama yaitu 1. Gelas. Nama benda gelas terbuat dari kaca. Ciri-cirinya yaitu bening, keras, dan permukaannya halus. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan untuk meraba benda tersebut. Yang terakhir, kegunaan gelas yaitu tempat air. Untuk nomor 2 sampai nomor 10 coba dikerjakan di rumah ya. Itulah tugas anak-anak hari ini. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Before we end today's online class, let's pray together by reciting Al-Asr so that the material we have learned is useful in the world and hereafter. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.